Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Nigusti Ayu Kade Masmirah Dewi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. di mana saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah satuan pendidikan saya. Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki keyakinan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di satuan pendidikannya. Budaya positif di satuan pendidikan dapat diciptakan jika guru tersebut memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Disiplin positif merupakan sebuah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin yang dimaksud lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif tersebut dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik seseorang. Mereka akan melakukan sesuatu hanya jika mendapatkan sesuatu dan atau jika ingin menghindari sebuah hukuman. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi intrinsik seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi internal, maka orang tersebut akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Agar bisa menciptakan murid yang memiliki motivasi intrinsik, maka guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih. Hal ini bertujuan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Guru yang baik akan memiliki posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Guru tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Budaya positif memiliki kaitan yang erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka mempermudah dalam tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat manusia
sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Budaya positif juga berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai peran guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Budaya positif juga memiliki kaitan dengan visi guru penggerak, di mana salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah ketika saya menyadari bahwa sebelumnya posisi saya adalah sebagai penghukum dan juga sebagai pemantau, di mana seharusnya saya belajar sebagai seorang manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang terlambat masuk ke kelas meskipun bel sudah berbunyi. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas kita. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di satuan pendidikan. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer agar ditingkatkan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman, penghukum, dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi oleh rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Terkadang saya juga merasa disepelekan oleh murid jika saya menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan beberapa pernyataan seperti setiap orang wajar melakukan kesalahan. Tak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua murid. Kolaborasi ini bertujuan agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja,
melainkan budaya positif juga dilaksanakan di rumah. Hal ini tentu akan menjadi kebiasaan, sehingga menciptakan karakter-karakter murid yang memiliki kedisiplinan diri. Demikian tadi video dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa menciptakan budaya positif di satuan pendidikan. Om Santi 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 Om.